Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kalian telah mempelajari konsep awal tentang limit fungsi aljabar. Kalian telah menemukan bagaimana menyelesaikan limit fungsi aljabar dengan mendekati dari kiri dan kanan. Selain itu juga kalian bisa melakukan dengan cara substitusi. Nah, selanjutnya kalian juga telah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam penguatan materi limit. Nah, silakan kalian lihat pekerjaan kalian dan saat ini kita bahas bersama-sama dan silakan nanti bagian-bagian yang masih perlu untuk diperbaiki, silakan diperbaiki, dicatat dan dipahami untuk selanjutnya. Untuk permasalahan yang pertama, kalian perhatikan yang pertama itu adalah fungsi linier, sehingga saat kalian substitusikan tidak akan dijumpai bentuk tak tentu. Nah, maka nilai limitnya ya dengan cara substitusi saja. Ya. Jadi, untuk X mendekati 4 pada fungsi setengah X ditambah 3, nah kalian bisa langsung lakukan substitusi. Nah, hasilnya adalah 5. Sudah, itu selesai. Konsep dasarnya seperti yang kemarin, tetapi hasilnya juga sama dengan cara substitusi. Kita lanjutkan pada permasalahan yang kedua. Nah, ini agak beda lagi. Silahkan kalian coba untuk substitusi dulu. Setelah kalian substitusikan untuk X sama dengan negatif 1 ke fungsinya, ternyata diperoleh bentuk tak tentu, yaitu 0 dibagi 0. Maka itu bukan hasilnya. Kalian harus melakukan langkah yang lain, yaitu bisa dengan cara pemfaktoran. Pada penyebutnya sudah X ditambah 1, itulah faktornya. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Kemudian pada pembilang, tentu kalian bisa menduga. Pada pembilang tadi nanti akan memuat faktor X ditambah 1. Karena faktor itulah yang menyebabkan 0. Ya, tentu ya. Tapi saya sarankan setiap kali kalian sudah menemukan faktor, segera cek ulang apakah kembali ke bentuk kuadrat semula atau tidak. Ya, karena nanti bisa jadi keliru positif negatifnya sehingga nanti salah ya. Nah, setelah itu kalian lihat ada faktor yang sama pada pembilang dan penyebut. Nah, memang itu kuncinya. Jadi, kalian harus bisa menemukan faktor yang sama pada pembilang dan penyebut, di mana faktor tadi yang akan menyebabkan 0. Ya, sehingga bentuknya kan sudah tidak lagi seperti yang pertama tadi. Tinggal 2X dikurangi 3. Baru setelah itu lakukan substitusi. Nah, pembahasan ini sekaligus memberi contoh bagaimana cara menulisnya. Jadi, cara tata tulisnya seperti yang sudah saya contohkan itu. Nah, kalau kalian belum melakukan substitusi, maka tulisan limit masih selalu ditulis. Jadi, ini satu kesatuan ya. Saya linkkan itu ini satu kesatuan ya, satu kesatuan. Tidak terpisah ya. Jadi, tanda kurung ini bisa ada atau ini bisa ada, bisa juga tidak. Jadi satu kesatuan nilai, gitu ya. Baik, untuk permasalahan yang kedua sudah selesai. Sekarang kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga juga serupa, cuman agak beda sedikit. Jadi pada pembilangnya yang perlu difaktorkan, yang penyebut juga iya, tapi lebih yang pembilangnya itu lebih sederhana ya. Pemfaktorannya, yang penyebutnya masih sama bentuk kuadrat. Nah, kalian bisa menduga itu kan limit untuk X mendekati 2. Sehingga nanti faktor yang menyebabkan 0 itu adalah X dikurangi 2. Gitu ya. Nah, kalian bisa lihat pada pembilangnya memuat X kurangi 2 kan? Penyebutnya juga iya. Jadi, saat kalian menjumpai bentuk kuadrat yang cukup rumit,
Ya, kalian sudah bisa menduga salah satu faktornya, maka faktor yang lain kan akan lebih cepat daripada kalian tidak punya dugaan apapun. Gitu. Namun sekali lagi cek kembali ke bentuk semula. Nah, setelah itu kalau sudah faktor tadi yang menyebabkan 0 itu sudah membagi habis, maka tinggal ini, ya lakukan substitusi. Nah, hasilnya adalah 2/5. Itu tadi. Ya, kita lanjutkan pada permasalahan yang keempat. Serupa, setingkat lebih berpikir lagi. Karena pada pembilang maupun pada penyebut sama-sama bentuk kuadrat. Nah, bagaimana memfaktorkannya? Ini justru malah mudah karena sudah dibantu dengan pendekatannya itu. X mendekati negatif 2. Berarti nanti kalian akan menemukan faktor X ditambah 2. Kalian cek saja. Ya. Jadi, untuk mencari faktor dari pembilang, salah satu faktornya duga saja X ditambah 2. Nah, faktor yang lain kan dengan mudah bisa lebih cepat ditemukan. Begitu juga pada penyebutnya. Duga saja salah satu faktornya adalah X ditambah 2. Maka yang faktor satunya lagi kan akan lebih mudah lagi. Nah, ada faktor yang sama ya. Setelah itu, lakukan substitusi ini. Ya. Maka hasilnya ini adalah 5 dibagi 11. Nah, kemudian yang kelima, ini ya, soalnya ini. Nah, ini disubstitusikan langsung. Ya, diperoleh berapa? Ini ya, 0 dibagi 8. 0 dibagi 8 itu nilainya 0, dan ini bilangan real. Ya sudah, ini hasilnya memang itu. Ya, tetapi ini saya tambahi lagi karena biasanya tidak permasalahan yang seperti itu yang ditanyakan. Ya, kemarin belum saya tambahkan di dalam soal, sekarang saya tambahkan di sini. Sebenarnya yang sering ditanyakan itu yang ini, ya, yang ini. Saya tandai. Nah, itu yang sering ditanyakan. Yang penyebutnya akar X dikurangi 4. Karena apa? Saat disubstitusikan, X itu sama dengan 16, diperoleh bentuk tak tentu, yaitu 0 dibagi 0. Gitu ya. Nah, apa yang kalian lakukan? Ya silahkan, kalian bisa memfaktorkan, boleh. Nah, ini cara pertama, kita bahas dengan mengalihkan bentuk sekawannya. Ya, sekawannya. Salah satu dari pembilang boleh, dari penyebut juga boleh. Yang dari penyebut ini yang mudah. Jadi, kalau penyebutnya itu akar X dikurangi 4, maka bentuk sekawannya adalah akar X ditambah 4. Ingat, pembilangnya juga sama, karena kalian hanya boleh mengalihkan dengan bilangan yang bernilai 1. Bagaimana untuk bisa mendapatkan 1? Yaitu pembilang sama dengan penyebut. Nah, ini kan nilainya 1. Ini yang biru yang saya lingkar ini, nilainya kan 1. Jadi tidak mengubah soal. Ya, kemudian kalian kalikan satu per satu. Masih ingat ini bentuk pemfaktoran yang dasar ini. Ya, A dikurangi B kalikan A ditambah B itu sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Itu bisa mempercepat. Nah, ini loh hasilnya. Ya, ini kan dari sini. Dari ini. Ya, sehingga kalian bisa menemukan faktor X kurangi 16 pada pembilang maupun pada penyebut. Tentu itu akan membagi habis. Nah, itu kan faktor yang menyebabkan 0. Nah, sehingga kan tinggal ini saja. Ya, maka hasilnya adalah 8. Gitu ya. Nah, jadi ini bisa dikalikan dengan bentuk sekawannya. Ini yang berikutnya lagi, pembahasan yang lainnya, cara yang lain. Misalkan kalian tidak ingin menggunakan cara mengalihkan dengan sekawannya, ingin memfaktorkan juga boleh. Jadi ini kan bisa difaktorkan. Ya, X kurangi 16 itu jangan dikira tidak bisa difaktorkan, bisa. Ini ya, ini pembahasannya. Masih pada bentuk pemfaktoran yang tadi. Ya, jadi X itu kan bisa diperoleh dari
akar X dikuadratkan. Kalau 16 jelas dari 4 pangkat 2, kalian tahu. Nah, ini kan jadi ini. Ya, sehingga ini faktornya ini, kemudian diperoleh faktor yang sama. Ya, yang menyebabkan 0 tadi. Nah, maka hasilnya kan sama. Ya, jadi tidak harus dengan memfaktorkan, tidak harus dengan mengalihkan bentuk sekawanya, silahkan dilihat kondisi fungsinya dan kalian menyukai yang mana. Yang penting tidak menyalahi tata cara perhitungan secara aljabranya. Ya, itu tadi pembahasan terkait dengan soal-soal yang telah kalian kerjakan di penguatan limit. Nah, baru dibahas nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 6 sampai nomor 10 akan dibahas pada link berikutnya. Silahkan kalian cek pekerjaan kalian kembali, bagian-bagian yang harus dipahami, dibetulkan, silahkan kalian betulkan. Sehingga di waktu-waktu mendatang kalian tidak mengalami kesalahan yang sama. Ya, silahkan kalian catat, dokumentasikan, sewaktu-waktu kalian membutuhkan, lupa bisa dibuka kembali. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.